Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kemas Muhammad Tatarik dan ditemani oleh rekan saya Muhammad Sakif Zaidan dari kelas 10 MIPA 5. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang salah satu kerajaan Indonesia, yaitu Kerajaan Sunda Pajajaran. Topik yang akan kami bahas pada kali ini adalah lokasi dan sumber sejarah dan juga kondisi sosial dan juga politik dari kerajaan. Dimulai dari lokasi kerajaan Pajajaran. Pakuan atau Pajajaran adalah pusat pemerintahan Kerajaan Sunda di sebuah kerajaan yang selama beberapa abad, yakni abad ke-7 sampai abad ke-16 pernah berdiri di wilayah barat Pulau Jawa, meliputi Banten, Jakarta, Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah sekarang, dan masih banyak lagi. Asal muasal dari kerajaan Sunda Pajajaran, pada masa lalu di Asia Tenggara ada kebiasaan menyebut nama kerajaan dengan nama ibu kotanya, sehingga kerajaan Sunda sering disebut sebagai Kerajaan Pajajaran. Kerajaan ini bercorak Hindu dan Buddha. Sekitar abad ke-14, diketahui kerajaan ini telah beribu kota di Pakuan Pajajaran, serta memiliki 2 kawasan pelabuhan utama di Sunda Kelapa dan Banten. Raja atau ratu dan kebijakannya. Untuk ratu yang pertama adalah Ratu Sakti pada tahun 1543 sampai 1551 Masehi bertahta di Pakuan. Untuk yang kedua, Ratu Nilakendra pada tahun 1551 sampai 1567 Masehi meninggalkan Pakuan karena serangan Hasanuddin dan Maulana Yusuf. Yang ketiga adalah Raga Mulia dari tahun 1567 sampai 1579. Dan sejak pemerintahan Ratu Nilakendra, kerajaan Pajajaran mulai mengalami kemunduran. Raga Mulia kemudian menjadi raja terakhir yang berkedudukan di Pandeglang. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Pajajaran diserang oleh Kesultanan Banten. Selain Sri Jaya Bupati sebagai pendiri, berikut ini beberapa raja yang tercatat pernah memimpin kerajaan Pajajaran, yaitu Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, yang dikenal sebagai sebuah raja yang bisa mengubah fisika menjadi sebuah harimau. Lalu ada Surawisesa pada tahun 1521 sampai 1535. Lalu ada Ratu Dewata pada tahun 1535 sampai 1543. Lalu kita beranjak ke sumber sejarah. Sumber sejarah dari Kerajaan Pajajaran ada dari Babat Pajajaran. Babat Pajajaran adalah naskah kuno yang bercerita tentang cikal bakal Kerajaan Pajajaran. Ada cerita Parahayangan. Dalam cerita Parahayangan diceritakan tentang Hyang Wunisora, yaitu pengganti Raja Sri Baduga setelah gugur dalam Perang Bubat. Ada Prasasti Batu Tulis yang ditemukan di Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan. Terus ada Prasasti Sang Hyang Tapak. Prasasti Sang Hyang Tapak atau Prasasti Citasi adalah sebuah tanda terima kasih raja kepada pasukan kerajaan Pajajaran yang telah memenangkan perang melawan pasukan Swarna Bumi. Prasasti ini dibuat pada 1030 Masehi atas perintah Maharaja Jaya Bupati. Dan yang terakhir ada Prasasti Perjanjian Sunda Portugis. Yang adalah peninggalan kerajaan Pajajaran yang berbentuk monumen batu. Kondisi sosial politik. Kondisi sosial politik saat puncak kejayaan. Kerajaan Pajajaran pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja mengalami keemasan. Sang Maharaja membuat telaga besar yang bernama Maharena Wijaya, membuat jalan yang menuju ke ibu kota Pakuan dan Wanagiri, dan lain-lain. Perpindahan pusat pemerintahan dari Kerajaan Galuh ke pusat Kerajaan Prahajian Sunda, terus ke pusat Kerajaan Kawali, terus ke pusat Kerajaan Pakuan Pajajaran. Kehidupan sosial budaya berdasarkan kitab Sang Hyang Siska Kandang Karesian, kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Sunda dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, antara lain sebagai berikut. Ada kelompok rohani dan cendekiawan, kelompok aparat pemerintah, dan kelompok ekonomi. Keruntuhan. Kerajaan Pajajaran runtuh pada 1579 akibat serangan dari kerajaan Sunda lainnya, yaitu Kesultanan Banten. Berakhirnya Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana, Singgasana Raja, dari
Pakuan ke Surasowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 kali 160 kali 20 cm itu diboyong karena tradisi politik agar di Pakuan tidak mungkin lagi dinobatkan raja baru. Hal ini juga menandai bahwa Maulana Yusuf adalah penerus kekuasaan Pajajaran yang sah karena wujud perempuannya adalah putri Sri Baduga Maharaja. Setelah Pajajaran runtuh, diperkirakan terdapat sejumlah punggawa istana yang meninggalkan keraton lalu menetap di daerah Lebak. Mereka menetapkan tata cara kehidupan lama yang ketat dan sekarang dikenal sebagai orang Baduy. Kami mendapatkan beberapa informasi dari buku paket sejarah Indonesia, Wikipedia, dan kompas.com. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.